update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Cuman kalau aku pribadi sebenarnya lebih baik kita pribadi tuh dari awal udah nggak pakai plastik seperti botol minuman, terus juga kalau misalnya belanja bulanan udah pakai kantong plastik. Dan kalau bisa di rumah tuh udah milah-milah tuh mana yang botol-botol plastik, terus juga emang sampah yang berbeda. Dari sekarang kita harus milah-milah. Jangan terlalu cepet dulu. Tunggu mama. Sela, tolong pelan-pelan. Hesti, ada akses grup relawan nggak? Biar mereka tahu yang-yangnya. Tak kasih tahu Suci, Iyo, mereka punya akses. Mereka lagi tunggu nih, kirim ke grup relawan. Kalau nggak, mereka nggak tahu yang-yangnya. Jalan pelan, Kak. Jalan pelan. Will, ini Oke, Mas Repal, gimana untuk mengikuti agenda pagi ini seperti apa? Ya, pagi ini aku mengikuti agenda World Clean Up Day bersama Poskin juga pastinya. Senang banget sih pastinya banyak anak muda yang udah aware sama menjaga kebersihan. Udah bisa dibiasakan menjadi budaya sekarang. Jadi kita aksi nyata bukan kata-kata gitu. Senang sih, insya Allah semakin bertambah awareness-nya gitu bagi anak-anak muda. Karena penting banget ya menjaga kebersihan.
dimulai dari kita, soalnya kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Kasihan soalnya kalau kita cuman bergantung sama petugas kebersihan doang. Kalau kita rakyat sebanyak ini, kita bisa bergerak sendiri, membantu mereka juga, pastinya buat bangsa kita juga. Tapi kalau bisa melihat artinya mungkin kalau untuk generasi Gen Z sendiri udah mulai sadar gak akan Sebenarnya udah banyak yang mulai sadar, cuman memang kita perlu lebih gencar lagi, dimulai dari bikin event-event, terus juga bukti aksi dari ya pastinya aku salah satu public figure gitu ya, yang mendorong mereka untuk bisa bisa membuat mereka juga jadi sadar gitu. Pelan-pelan sih, tapi kayaknya anak-anak sekarang udah mulai bener-bener udah aware sih, senangnya gitu. Mereka pasti ngepost dan lain-lain. Setiap ada hari Minggu juga ada juga aku lihat banyak yang bersihin juga. gimana kalau dari Mas Reval sendiri lebih efektif memang sampah itu dijadikan sebagai apa sih? Ya kalau di melihat dari reduce recycle pastinya ya. Dari dulu memang kita udah menetapkan itu kan. Cuman kalau aku pribadi sebenarnya lebih baik kita pribadi tuh dari awal udah nggak pakai plastik seperti botol minuman, terus juga kalau misalnya belanja bulanan udah pakai kantong plastik. Dan kalau bisa di rumah tuh udah milah-milah tuh mana yang botol-botol plastik, terus juga emang sampah yang berbeda. Dari sekarang kita harus milah-milah gitu di rumah gitu. Tapi Mas Reval sendiri di rumah juga melakukan hal itu? Melakukan hal itu sama, iya. Setiap hari pun bawa botol minuman, dari hal-hal kecil sebenarnya, cuman ya kita harus terapin biar jadinya sebuah kebiasaan sih. Melihat artinya banyak juga orang yang masih belum sadar terhadap kebersihan sendiri. Ya paling kita kasih tahu pelan-pelan sebenarnya. Mungkin kan memang caranya yang paling kita bisa lakukan ya kasih tahu dengan membuka pemikiran yang lebih masuk ke mereka gitu. Masing-masing pribadinya pasti beda kan. Kalau mungkin kita ngasih taunya dengan cara yang kurang enak gitu, jadi dibawa santai sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, malah ditegur, Pak jangan Pak, atau Bu jangan Bu gitu. Mas Reval sendiri kan nanti memiliki followers yang cukup banyak juga gitu di Instagram segala macam. Tapi gimana sih Mas, menarik gak sih Mas ada mungkin komentar-komentar terutama kaum hawa yang lebih ke ngeledek atau lebih ke Buang mantan pada tempatnya apa gimana? arahnya lebih ke apa yang menggoda Mas Reval gitu. Pastinya senang, pastinya bersyukur. Jadi beban juga sih, jadi harus memberikan contoh yang baik pastinya kan. Kita kan selalu dilihat, aktivitasnya selalu dilihat, terus yang pastinya menjadi bersyukur karena aku juga menjadi lebih jaga diri gitu terhadap diri sendiri. Nah, mungkin melihat kan ini fokus ke dunia clean up juga. Dan mungkin dari awal dulu seperti apa sih mulai tiba-tiba kayak aware nih terhadap isu lingkungan? Awal pertama kali aware itu pas ada satu project film yang mana memang mereka sangat-sangat mengusung Go Green gitu. Dari mulai botol plastik semua, terus juga kita nggak pernah ada yang pakai makanan tuh semua prasmanan dan lain-lain. Itu aku senang sih, dari situ mulai aware kayak oh iya ya, kenapa terbukanya itu justru dari project gitu, kenapa nggak dari diri sendiri. Dari situ mulai itu kebiasaan. Terus juga ngikutin ngasih tahu orang-orang sekitar, teman-teman dekat keluarga untuk bisa jaga lingkungan pelan-pelan. Melihat antusias mungkin hari ini masyarakat sekitar seperti apa Kak? Happy banget, kita udah nyanyi tadi, terus juga meskipun padat tapi seru-seru. Semuanya antusias, semuanya menyuarakan gitu ya. Aku ikut mewakilkan juga untuk mereka-mereka mungkin yang belum tahu pentingnya menjaga lingkungan. Udah berapa banyak mungkin sekarang hari ini sampah yang udah Kakak kumpulin? Sampahnya, sebenarnya tadi kita alhamdulillah udah jalan sebenarnya udah lumayan bersih gitu. Mungkin kalau di area lain kita harus muter lagi sih. Mungkin nanti insya Allah ada ada acara yang di tempat lain mungkin atau di daerah mana yang mungkin kurang bersih. Kita coba, cuman ukuran hari ini lumayan bersih meskipun masih ada dikit-dikit. Tapi kalau melihat dari polusi Jakarta sini berkaitan masalah itu juga Jakarta udah mulai lebih lumayan lebih baik. Meskipun masih kurang baik sih. Cuman untuk sekarang ya pelan-pelan ya. Kita tetap pakai masker kalau misalnya di luar ruangan sebisa mungkin, terus juga kalau di rumah kalau memang bisa punya air purifier dipakai gitu, kalau enggak ya udah pakai masker aja. Soalnya memang ini juga keresahan aku sih, tinggal sama ponakan selalu sakit gitu di rumah ya. Paling jaga air putihnya diminum, terus juga jangan sampai drop.
Mas Reval, sedikit mas, museum nasional kemarin semalam Kebakaran, Gede iya. banget itu gimana sih Mas Reval? Iya pastinya sedih banget, kemarin juga sempat planning mau ke situ gitu, ternyata ya semalam lihat kabar kebakaran yang sangat disayangkan ya. Sampai saat ini juga belum tahu ya apa penyebabnya apa ya. Ya semoga nggak terjadi lagi lah yang seperti itu gitu. Apalagi juga sebelumnya ada juga kan tentang kebakaran di Bromo gitu, sangat disayangkan sih. Ya itulah kita ya, kesadaran diri yang lebih utama dari diri kita sendiri dulu. Sadar kalau misalnya nih kita hidup di dunia bukan cuma buat diri kita doang, tapi itu banyak orang juga di sini gitu. Jadi harus jaga bumi. Tapi gimana kayaknya dengan kebakaran cukup hebat kayak gitu, sangat disayangkan kan ini yang kebakaran ini museum nasional yang jelas ini Banyak banget arti bersejarah ya. Nah, itu gimana? Ya sedih banget, tapi kita bisa apa gitu. Paling ya kita harus tahu dulu penyebabnya apa kan. Jadi bisa mengetahui lebih detail gitu tentang kejadiannya. Sedih sih. Udah nggak ada lagi banyak banget soalnya yang bersejarah di situ kan. Belum pernah ke situ lagi, pengen ke situ belum sempet. Tapi gimana jadi PR juga buat pemerintah? Iya banyak PR-nya ya, pemerintah ya udah banyak, PR-nya makin banyak. Ya kita doain aja lah yang terbaik. Kak, sedikit dong, Kak sendiri menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dan lingkungan ataupun keluarga seperti apa sih Kak? Pastinya kalau aku mungkin karena dari dulu memang sudah punya keluarga yang lumayan saling mengingatkan satu sama lain, dan aku keluarga besar. Jadinya cukup aware ya sama awal dari keluarga dulu, tapi karena udah dididik dari kecil, jadi juga aware sama lingkungan, jadi juga aware sama orang-orang gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, ya saling mengingatkan gitu, nggak individualis gitu. Tapi kan mungkin kebanyakan kita nih generasi yang baru agak sedikit individualis ya. Ya mungkin menurunkan ego untuk saling mengingatkan, untuk saling nggak cuek gitu terhadap apapun yang terjadi. Hal kecil yang diajarkan mungkin dari kecil bisa diterapkan sampai seusia sekarang. Empati terhadap orang ya, apapun itu gitu. Misalnya orang di jalan, kita tuh harus merasakan untuk melihat dan merasakan apa yang mereka rasain juga gitu. Jangan pernah egois gitu. Jadinya ya sampai sekarang sih alhamdulillah lumayan aware gitu sama apapun yang ada di lingkungan kita, apalagi di keluarga gitu pasti. Setelah mungkin menjadi public figure itu kan banyak yang menjadi sorotan. Kakak sendiri mungkin agak memilih bagaimana menjaga kebersihan, kesehatan mungkin. Pastinya sih karena memang mungkin lebih padat lagi sekarang aktivitasnya, lebih aware sih, maksudnya mengurangi waktu-waktu untuk main, terus lebih banyak tidurnya, lebih banyak olahraganya, terus juga lebih banyak belajar karena kayaknya aku ngerasa aku sangat awam gitu dengan apapun yang terjadi gitu. Jadi selalu baca berita, selalu pengen tahu apa yang terjadi sih. Nah, untuk kakak sendiri lebih seneng suka main keluar atau sering di dalam di rumah sih? Belakangan ini lebih sering di rumah ya, karena di luar takut polusi. Polusi. Iya gitu. Kalau misalnya ada kerjaan keluar, ya udah keluar kota. Tapi emang punya riwayat apa yang membuat akhirnya kalau kena polusi kena badan atau ketubur? Dulu kecil sih pernah, jadi emang asmatis dulu kecil. Jadi sempet sering banget ke rumah sakit beberapa kali, sebulan bisa 3 kali. Tapi mungkin karena dia emang cuman kayak musiman gitu istilahnya asmatis itu. Jadi pas gede enggak, tapi kan takut aja ya, rentan gitu. Thank you Kak. Siap. Coba.